Anak saya mengambil pinjaman 3 triliun rupiah atas nama saya untuk membiayai gaya hidup mewah istrinya, tas desainer, perhiasan, dan perjalanan. Saya, pensiunan dengan apartemen sederhana, menemukan tanda tangan palsu dan pengkhianatan yang mematahkan hati saya. Kini mereka menyesal, memohon maaf. Tapi sudah terlambat untuk membatalkan apa yang telah saya lakukan. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Angka 3 triliun rupiah menatap saya dari laporan bank. Tapi saya tak pernah melihat pinjaman ini sebelumnya. Kacamata baca saya melorot di hidung saat saya memicingkan mata pada dokumen itu lagi. Berharap cahaya pagi dari jendela dapur kecil saya mempermainkan mata. Amplop masih terbuka di samping cangkir kopi. Kop surat Bank Nasional pertama tampak resmi dan rapi. Semua terlihat sah, nama saya, alamat saya, bahkan tanda tangan saya di bagian bawah. Tapi saya tak pernah menandatangani apapun. Saya tak mengajukan pinjaman apapun. Tangan saya sedikit gemetar saat membalik kertas itu, mencari penjelasan, cetakan kecil yang bisa menjelaskan mimpi buruk ini. Tanggal pinjaman menunjukkan 1 Maret 2025, 2 minggu lalu. Pembayaran bulanan 162 juta rupiah sudah jatuh tempo. Saya butuh jawaban. Telepon terasa lebih berat saat saya tekan nomor layanan pelanggan di atas laporan. Setiap dering bergema di apartemen sepi saya, memperbesar simpul di perut saya. Layanan pelanggan Bank Nasional pertama. Ini Jenny. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Saya menelepon soal pinjaman di akun saya. Bima Santoso, akun berakhir di 4729. Tentu, Pak Santoso, saya tarik berkas Anda. Saya lihat pinjaman pribadi 3 triliun rupiah disetujui pada 1 Maret. Ada yang spesifik yang Anda butuhkan? Ruangan seolah miring. Pasti ada kesalahan. Saya tak pernah mengajukan pinjaman ini. Jeda. Pak, aplikasi diajukan daring dengan nomor jaminan sosial Anda dan verifikasi tanda tangan digital. Dana disetor ke rekening giro Anda pada 2 Maret. Itu mustahil. Suara saya pecah. Saya tak pernah terima setoran. Saldo akun saya sama selama berbulan-bulan. Sebentar, saya cek lagi. Oh, saya lihat. Dana dipindah ke pemegang akun bersama pada hari yang sama. Adi Santoso. Nama anak saya menghantam seperti pukulan fisik. Saya genggam telepon lebih erat. Buku jari saya memutih. Pak Santoso, masih di sana? Ya, saya berbisik. Bisa ceritakan lebih banyak soal transfer ini? Seluruh jumlah pinjaman dipindah ke akun pribadi Adi dalam hitungan jam setelah setoran. Dia terdaftar sebagai pengguna resmi akun Anda sejak, sebentar, 5 tahun lalu saat Anda tambahkan untuk keadaan darurat. Dinding apartemen kecil saya terasa menutup. Adi punya akses ke akun saya hanya untuk darurat. Saya percaya penuh padanya. Menambahkannya setelah ibunya meninggal agar dia bisa bantu urusan bank jika saya sakit. Pak, apa semua baik-baik saja? Perlu laporkan aktivitas penipuan? Mulut saya kering. Penipuan. Anak saya sendiri mencuri dari saya, memalsukan tanda tangan saya, mengambil pinjaman besar atas nama saya. 3 triliun rupiah yang tak bisa saya bayar dengan pensiun kecil saya. Pak Santoso, saya perlu telepon kembali. Saya tutup telepon sebelum dia jawab. Tangan saya gemetar saat meletakkan telepon. Keheningan apartemen terasa memekakan, hanya dipecah oleh detik jam tua di dinding dapur. Adi mengkhianati saya. Anak saya melihat ayah tuanya sebagai peluang untuk mencuri. Realisasi itu membakar dada saya. Campuran patah hati dan kemarahan yang tak saya rasakan sejak kematian ibunya. Saya tatap dokumen pinjaman lagi. Pada tanda tangan palsu yang sangat mirip dengan milik saya. Dia telah melatihnya, merencanakannya, melaksanakannya dengan presisi dingin. Sementara saya khawatir mencukupi kebutuhan dengan pensiun, dia merencanakan hancurkan keamanan finansial saya. Kemarahan mulai membesar. Dari nyala kecil menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. 37 tahun mendukungnya, membantu kuliah,
menyelamatkan dari setiap kesalahan finansial. Dan ini balasannya. Saya berdiri perlahan, kaki goyah, dan berjalan ke jendela. Di luar, Jakarta tampak seperti biasa. Jalan sepi, rumah sederhana, orang biasa menjalani hidup biasa. Tapi dunia saya hancur total. Perjalanan 27 menit ke rumah Adi terasa berjam-jam. Setiap lampu lalu lintas beri waktu untuk latihan apa yang akan saya katakan. Membayangkan wajahnya saat saya hadapkan pada kebenaran. Honda tua saya berjuang naik bukit menuju Kemang. Tempat anak saya tinggal di lingkungan yang tak pernah mampu saya beli. Rumahnya berdiri di belakang halaman terawat sempurna dengan lanskap profesional dan jalan masuk melingkar. 2 mobil di sana, BMW baru dan SUV Mercedes. Keduanya lebih mahal dari pensiun tahunan saya. Saya parkir di jalan dan berjalan di jalur batu. Dokumen pinjaman terlipat di saku jaket. Bel pintu berbunyi dengan melodi mahal yang bergema di serambi besar. Ayah, Adi buka pintu. Ngapain kesini? Harusnya telepon dulu. Kita perlu bicara. Saya melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Lantai kayu keras terbentang di bawah kaki saya, menuju ruang tamu yang seperti dari majalah. Jendela dari lantai ke langit-langit, furnitur kulit, seni yang tampak berharga. Ini bukan gaya hidup seseorang yang hidup dari gaji ke gaji. Adi tutup pintu perlahan. Wajahnya sudah tunjukkan kegelisahan. Semua baik-baik saja? Kelihatan kesal. Saya dapat sesuatu menarik di pos hari ini. Saya keluarkan laporan bank. Perhatikan matanya fokus pada kop surat resmi. Mau jelaskan ini? Wajahnya langsung pucat. Ayah, saya tak tahu itu apa. 3 triliun rupiah. Adi, pinjaman yang tak saya ajukan dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan milik saya. Saya dekatkan kertas ke wajahnya. Bank konfirmasi dana langsung ke akunmu dalam hitungan jam. Saya, pasti ada kesalahan. Suaranya pecah. Bank sering salah. Ayah tahu itu. Tapi saya tahu bank lebih baik dari yang dia kira. 37 tahun bekerja dengan dokumen pinjaman, verifikasi tanda tangan, protokol deteksi penipuan, cara dia terus melirik tangga, keringat di dahinya meski AC pagi sejuk. Berhenti bohong. Suara saya lebih keras dari yang saya maksud. Saya bicara dengan layanan pelanggan. Mereka konfirmasi kamu terdaftar sebagai kontak darurat dengan akses akun. Kamu palsukan tanda tangan saya dan curi 3 triliun rupiah. Keheningan membentang di antara kami. Akhirnya, bahunya merosot kalah. Ayah, harus paham. Ani punya ekspektasi. Dia terbiasa dengan gaya hidup tertentu. Saya tak bisa kecewakan dia. Ayah selalu bilang keluarga nomor 1. Kan? Saya tahu ayah ingin bantu kalau bisa. Bantu? Kata itu hampir berbisik. Ini bukan bantu, Adi. Ini pencurian. Ini penipuan. Ini hancurkan keamanan finansial ayahmu. Tapi ayah tak pakai kredit itu. Ayah hidup sederhana, dan Ani butuh. Adi, apa ribut-ribut ini? Ani muncul di puncak tangga seperti membuat masuk panggung. Pakaian olahraga desainer yang mungkin lebih mahal dari sewa bulanan saya. Rambut ditata sempurna. Perhiasan menangkap cahaya pagi dari jendela mahal itu. Dia turun perlahan, memandang dengan jengkel. Oh, Bima, ayah di sini. Nadanya seolah saya sesuatu yang tak menyenangkan di sepatunya. Ani, saya mengangguk kaku. Suamimu dan saya sedang bahas pinjaman yang dia ambil atas nama saya. Dia sampai di dasar tangga dan berdiri di sisi Adi. Lengannya melingkar posesif. Bima, sungguh, ayah bikin ribut soal tak ada. Ayah toh akan segera meninggal. Buat apa uang itu? Kata-kata itu menghantam seperti pukulan fisik. Saya berdiri menatap wanita yang dengan santai anggap tahun-tahun sisa saya tak berharga, yang lihat saya hanya sebagai penghalang kenyamanannya. Wajah Adi tunjukkan kaget pada kejujuran istrinya, tapi dia tak membantah, tak membela saya, bahkan tak terlihat malu. Sesuatu yang dingin mengendap di dada saya, gantikan kemarahan panas yang saya bawa.
Mereka curi dari saya, bohongi saya, dan kini anggap keberadaan saya sebagai gangguan. Saya lipat dokumen pinjaman hati-hati dan masukkan ke saku. Saat menoleh, keduanya perhatikan saya dengan lelahnya orang yang sadar mungkin terlalu jauh. Ayah benar, Ani. Suara saya keluar tenang, hampir menyenangkan. Saya mungkin tak punya banyak tahun lagi. Adi meluruskan badan, ambil kepercayaan dari kekejaman istrinya. Ayah, harus paham sesuatu. Ayah ajari saya harapkan dukungan keluarga. Itu yang orang tua lakukan. Saya amati dia mondar-mandir di lantai kayu mahal mereka, mengisyaratkan dengan tangan yang tak pernah kenal kerja keras. Tangan yang palsukan tanda tangan saya. Bertahun-tahun ayah janji akan selalu ada untuk saya. Ingat, ayah bilang keluarga nomor satu, apapun yang terjadi. Suaranya makin kuat. Saya tak minta dilahirkan. Ayah pilih punya anak. Itu datang dengan tanggung jawab. Bertahun-tahun bayar kuliah melintas di kepala saya, kerja 2 shift di bank untuk biayai pengeluarannya, makan siang murah agar dia punya uang untuk aktivitas sosial. Kebanggaan saat lihat dia lulus. Adi benar sekali, Bima. Ani mendekati suaminya. Lengannya melingkar di pinggangnya dalam gestur front bersatu. Orang tua berkorban untuk anak, bukan sebaliknya. Itu tatanan alami. Tatanan alami. Saya ingat biaya pernikahan, 225 juta rupiah yang saya kumpulkan dari tabungan pensiun karena Ani harus punya tempat sempurna, gaun sempurna, resepsi sempurna. Saya makan sup dan roti berbulan-bulan setelahnya. Adi mengangguk antusias pada dukungan istrinya. Tepat sekali. Dan jujur, Ayah, seharusnya bersyukur kami beri kesempatan ini. Berapa banyak pensiunan yang merasa berguna. Tahu uang mereka bikin perubahan nyata dalam kebahagiaan keluarga? Uang muka rumah muncul dengan jelas. 525 juta rupiah. Hampir setengah tabungan hidup saya saat itu. Adi sebut itu pinjaman sementara yang kami tahu tak akan terbayar. Ani pilih lingkungan, dapur yang ditingkatkan, kamar mandi utama dengan perlengkapan marmer. Ayah hidup sederhana, lanjut Adi, menghangat pada temanya. Apartemen kecil itu, nyetir mobil tua. Buat apa uang? Ani dan saya? Kami harus pertahankan penampilan, kewajiban sosial. Kolega bisnis, saya harapkan gaya hidup tertentu. Kolega bisnis apa? Pertanyaan terbentuk di pikiran, tapi saya tak ucapkan. Sebaliknya, saya dengar anak saya tulis ulang sejarah, lukis pencuriannya sebagai kemurahan hati, kejahatannya sebagai kebaikan. Faktanya, ayah berutang ini pada saya. Setelah bertahun-tahun bilang saya spesial, pantas dapat yang terbaik, bahwa ayah akan selalu jaga saya. Ini kesempatan ayah buktikan. Ani tersenyum, ekspresinya tajam seperti kaca pecah. Lagi pula, Bima, di usia ayah, apa itu uang dibandingkan tahu membantu anak sukses? Tak bisa bawa uang itu. Kombinasi dengan komentar sebelumnya soal kematian saya yang mendekat, pesannya sangat jelas. Mereka menunggu saya mati, mengandalkannya, merencanakannya. Saya pikirkan dana darurat yang saya pertahankan bertahun-tahun. Uang yang saya sisihkan untuk biaya medis tak terduga, untuk kemungkinan butuh perawatan di tahun-tahun akhir. Mereka curi keamanan saya, ketenangan pikiran saya, kemampuan saya untuk menua dengan martabat. Kami tak minta sedekah, kata Adi, nadanya hampir murah hati. Kami minta ayah jadi ayah yang selalu klaim ingin jadi, yang utamakan keluarga. Manipulasi itu begitu sempurna, begitu terpoles sehingga saya hampir kagumi seninya. Mereka ambil cinta saya pada anak saya dan jadikan senjata melawan saya. Gunakan kata-kata saya, nilai-nilai saya untuk benarkan pengkhianatan mereka. Adi berhenti mondar-mandir dan tatap saya langsung. Jadi, apa keputusan ayah? Akan dukung keluarga atau egois soal uang yang bahkan tak ayah butuhkan? Senyum Ani melebar. Saya yakin Bima akan pilih yang benar. Bukan, Bima? Saya pandang keduanya, anak saya dan istrinya, berdiri di rumah indah mereka yang penuh furnitur dibeli dengan uang curian,
kenakan pakaian dibeli. Dengan pinjaman palsu, jalani hidup dibangun di atas fondasi keamanan finansial saya yang hancur. Sesuatu mengendap dalam di dada saya, dingin dan final seperti es musim dingin. Senin pagi bawa 3 amplop dari Bank Nasional pertama, masing-masing lebih mendesak dari sebelumnya. Saya duduk di meja dapur dengan kacamata baca dan kopi pagi, sebarkan dokumen seperti jenderal tinjau rencana pertempuran, pemberitahuan gagal bayar, prosedur penagihan, penyitaan, peringatan. Akhir pekan terasa sepi, terlalu sepi. Saya habiskan Sabtu dan Minggu ulang kata-kata Adi, senyum kejam Ani, cara santai mereka anggap tahun-tahun sisa saya tak berharga, tapi saya juga berpikir seperti bankir, analisis situasi dengan 40 tahun pengalaman profesional. Kini, bank bergerak seperti yang saya prediksi. Gagal melunasi dalam 30 hari kalender, akan hasilkan percepatan saldo pinjaman penuh dan dimulainya proses penyitaan. Bahasa hukum itu familiar, hampir menenangkan dalam presisinya. Saya pernah tulis pemberitahuan serupa saat di balik meja. Pembayaran bulanan 162 juta rupiah dengan pensiun 18 juta rupiah. Matematikanya brutal dan sederhana. Pukul 9.30, saya jalan 6 blok ke Bank Nasional pertama, gedung tempat saya bekerja sebagian besar hidup dewasa saya, tempat rekan-rekan adakan pesta pensiun 3 tahun lalu. Lobi tampak lebih kecil dari ingatan, tapi lantai marmer masih bergema sama. Pak Santoso, kantor manajer cabang terasa familiar. Meski Margareta Wulan baru ada 2 tahun. Saya menyesal kita bertemu dalam situasi ini. Kesopanan profesional bercampur penegakan kebijakan. Saya kenali nada itu seketika. Margareta, saya perlu paham opsi saya. Saya punya 40 tahun pengalaman perbankan. Jadi bicara jujur. Saya letakkan dokumen di mejanya. Apa yang kita hadapi? Dia tinjau berkas dengan efisiensi terlatih. Pinjaman dieksekusi dengan benar dengan tanda tangan Anda sebagai penjamin. Peminjam utama, anak Anda, tak lakukan pembayaran dan tak tanggapi kontak kami. Tanggung jawab saya penuh dan lengkap. Sebagai penjamin, Anda bertanggung jawab atas seluruh saldo tanpa memandang situasi. Suaranya bawa simpati tulus. Saya paham ini sulit. Apalagi dengan situasi keluarga. Situasi keluarga. Frasa bersih untuk pengkhianatan dan pencurian. Bagaimana dengan tuduhan penipuan? Verifikasi tanda tangan. Margareta tarik sesuatu di layar komputernya. Proses verifikasi kami diikuti dengan benar. Tanda tangan cocok dengan sampel kami, dan aplikasi diajukan dengan dokumentasi tepat. Tentu saja. Adi punya 5 tahun latihan palsukan tanda tangan saya pada dokumen kecil. Saat dia coba karya besar ini, tekniknya sudah sempurna. Jadi, opsi saya adalah bayar atau penyitaan. Pada dasarnya, ya, Anda bisa kejar tindakan sipil terhadap peminjam utama, tapi itu tak bebaskan kewajiban Anda ke bank. Tindakan sipil terhadap anak saya sendiri. Ironinya tak luput dari saya. Saya jalan pulang perlahan, lewat rute panjang melewati Taman Monas. Sungai Ciliwung bergerak stabil ke timur, acuh pada masalah manusia. Saat sampai di apartemen, saya sudah ambil keputusan. Saya telepon rumah Adi. Ani jawab pada dering ketiga. Oh, halo, Bima. Nada seolah es bisa terbentuk di kata-katanya. Adi tak ada. Ani, Ban mulai proses penyitaan. Saya perlu bicara dengannya. Tunggu. Telepon berderit di sesuatu keras. Suara Adi muncul setelah beberapa menit. Ayah, kita sudah bicara soal ini. Itu masalah ayah sekarang. Adi, dengar baik-baik. Jika kamu tak mulai bayar, saya akan kehilangan rumah. Saya akan hidup di jalanan. Yah? Mungkin ayah harus pikirkan itu sebelum kesal soal keluarga bantu keluarga. Saluran mati. Saya duduk di kursi lama, menatap dokumen pinjaman yang tersebar di meja kopi. Solusi konvensional gagal. Ban akan ikuti prosedur. Adi akan terus abaikan tanggung jawab. Ani akan terus belanjakan uang curian untuk pakaian desainer dan mobil mewah.
Tapi saya punya sesuatu yang tak mereka duga. 40 tahun memahami bagaimana lembaga keuangan benar-benar bekerja. Pengetahuan sistem, prosedur, dan yang terpenting, orang-orang. Telepon berdering. Margareta Wulan dari bank. Pak Santoso, saya ingin beritahu kami jadwalkan rapat dengan Departemen Hukum minggu depan. Saya pikir Anda harus siap. Terima kasih, Margareta. Saya hargai kesopanannya. Setelah tutup telepon, saya keluarkan buku catatan kuning dan mulai buat catatan. Bukan soal rencana pembayaran atau pembelaan hukum. Itu sia-sia sekarang. Sebaliknya, saya tulis semua yang saya tahu tentang hidup anak saya, kebiasaan istrinya, keuangan mereka, kerentanan mereka. Rabu pagi temukan saya di meja dapur dengan secangkir kopi dan buku alamat lama. Sampul kulitnya usang dari 40 tahun jaringan profesional. Buku catatan kuning dari Senin malam penuh nama, nomor telepon, dan koneksi yang digambar hati-hati antara orang-orang yang mungkin bantu saya pahami apa yang Adi lakukan. Elizabeth Dini jawab pada dering kedua. Bima Santoso. Sungguh kejutan menyenangkan. Suaranya bawa hangatnya seseorang yang berbagi rapat staf dan pesta Natal tak terhitung. Bagaimana pensiun memperlakukan Anda? Sebenarnya, Elizabeth, saya perlu minta bantuan profesional. Bisa kita ketemu untuk kopi pagi ini? Saya punya pertanyaan soal aplikasi kredit. Dia sarankan tempat di pusat kota, wilayah netral, tempat kami bisa bicara bebas. Pukul 10.30, saya duduk berhadapan dengan wanita yang mulai sebagai teller saat saya masih petugas pinjaman. Keduanya kini berambut abu-abu, tapi masih tajam. Jadi, apa yang mengganggu? Bima? Saya geser salinan aplikasi pinjaman Adi di meja kecil. Anak saya ajukan pinjaman pakai saya sebagai penjamin. Saya tak pernah tanda tangani dokumen ini. Elizabeth pelajari kertas dengan mata terlatih yang telah tinjau ribuan aplikasi. Tanda tangan terlihat konsisten dengan sampel kami. Tapi Bima, saya harus bilang sesuatu. Anak Anda ajukan di sini di bank komersial beberapa kali tahun lalu. Sesuatu yang dingin mengendap di perut saya. Beberapa kali, 3 aplikasi. Semua pakai Anda sebagai referensi atau penjamin potensial. Kami tolak karena inkonsistensi dokumentasi. Dia condong ke depan, menurunkan suara. Analisis tulisan tangan kami tandai beberapa kekhawatiran soal keaslian tanda tangan. Beberapa bank, beberapa aplikasi. Ini bukan kejahatan satu kali yang putus asa. Ini penipuan sistematis. Elizabeth, saya perlu paham skala ini. Siapa lagi yang dia dekati? Dia keluarkan ponsel dan gulir sesuatu. Saya bisa telepon dalam batas hukum. Beri saya waktu sampai sore ini. Pukul 15, saya duduk di kantor Tommy Rusdi di Koperasi Kredit Nusantara. Tommy kerjakan investigasi penipuan 15 tahun sebelum pindah ke analisis kredit, dan wajahnya makin suram saat tinjau dokumen yang saya bawa. Bima, apa yang saya lihat di sini cocok dengan pola yang kami lacak di beberapa institusi. Dia putar layar komputernya ke arah saya. Laporan kredit ini tunjukkan aplikasi di 4 bank berbeda selama 18 bulan terakhir. 4 bank. Pena saya bergerak stabil di buku catatan. Catat tanggal, jumlah, institusi. Polanya jelas. Adi telah berlatih. Sempurnakan tekniknya. Bangun hingga skor besar. Jumlahnya meningkat. Lanjut Tommy, tunjuk entry spesifik. Pinjaman pribadi kecil dulu, lalu lini ekuitas rumah. Akhirnya, pinjaman tanda tangan besar yang lolos di Bank Nasional pertama. Berapa total eksposurnya? Jari Tommy bergerak di kalkulator, termasuk pinjaman yang Anda tanggung. Hampir 4,5 triliun rupiah dalam aplikasi, sekitar 900 juta rupiah dalam pinjaman kecil yang benar-benar didanai. 4,5 triliun rupiah. Adi tak hanya curi dari saya. Dia coba curi dari bank-bank di seluruh Jakarta Timur. Gunakan identitas saya sebagai kunci ke brankas. Tommy, apa yang akan jadi kasus terkuat untuk penuntutan? Bukti pola, beberapa institusi, jumlah meningkat, niat jelas untuk menipu.
Dia cetak beberapa halaman laporan kredit dan serahkan ke saya. Dokumen ini tunjukkan pencurian identitas sistematis selama lebih dari setahun. Saya pulang dengan folder manila penuh bukti yang lukis gambar yang baru saya mulai pahami. Adi tak hanya palsukan satu tanda tangan. Dia bangun seluruh perusahaan kriminal di sekitar pencurian identitas saya. Pinjaman yang saya temukan hanya puncak sukses dari bulan-bulan percobaan penipuan. Malam itu saya atur semuanya secara kronologis. Aplikasi ditolak karena tanda tangan mencurigakan. Pinjaman kecil disetujui sebelum bank curiga. Pola meningkat yang bawa ke skor 3 triliun rupiah di mantan majikan saya. Tapi sesuatu mengganggu saya saat tinjau laporan kredit. Beberapa aplikasi tunjukkan kode pemohon yang tak saya kenal. Seseorang bernama Markus Wibowo dengan alamat yang tak saya tahu, tapi tanda tangan yang sangat mirip dengan tulisan tangan Ani. Telepon saya berdering. Elizabeth Dini. Bima, saya sudah telepon. Anda perlu tahu sesuatu soal menantu Anda. Ani Santoso sangat sibuk di beberapa bank di kota. Saya ambil pena dan buka halaman baru di buku catatan. Jumat pagi pukul 11, saya parkir 3 blok dari rumah Adi dengan termoskopi dan kamera digital lama. Telepon Elizabeth beri saya info tepat soal aktivitas Ani di beberapa bank. Selalu ditemani seseorang bernama Markus Wibowo. Markus Wibowo yang sama, yang tanda tangannya muncul di beberapa aplikasi pinjaman, yang tulisannya sangat mirip dengan Ani. Saya habiskan Kamis malam rencanakan pengintaian ini seperti investigasi perbankan lainnya. Rute, waktu, peralatan, cek. 40 tahun berpikir metodis tak hilang hanya karena subjeknya keluarga. Ani keluar dari rumah pukul 11.47. Dia kendarai Mercedes, yang dibeli dengan uang curian, menuju distrik perbelanjaan mewah dekat Taman Menteng. Berhenti pertama, Sogo. Saya amati dari food court saat dia periksa jam tangan pria di bagian perhiasan. Yang mahal, asisten penjualan sepertinya kenal dia baik. Bawa barang dari ruang belakang. Jelas terbiasa dengan pembelian serius. Dia pilih jam Tag Heuer. Label harga terlihat melalui lensa zoom kamera saya tunjukkan 32 juta rupiah. Hampir 2 kali pendapatan bulanan saya, dibelanjakan dengan santai untuk seseorang yang pasti bukan suaminya. Adi pakai jam digital murah yang dimilikinya bertahun-tahun. Saya dokumentasikan setiap pembelian dengan foto. Ani di kasir, kartu kredit di tangan, tas dimasukkan ke Mercedes. Uang yang seharusnya bayar hipotek saya, berubah jadi hadiah untuk kekasihnya. Pukul 14.30, dia kendarai ke Trattoria, restoran Italia mahal di pusat kota. Saya posisikan diri di seberang jalan dengan pandangan jelas melalui jendela besar. Dia sudah menunggu di meja sudut. Usia 30-an, berpakaian rapi, tampan konvensional yang mungkin menarik bagi wanita seperti Ani. Saat dia dekati, dia berdiri dan cium dia. Bukan ciuman sopan teman, tapi pelukan intim kekasih. Presentasi hadiah itu teatrikal. Dia tunjukkan jam itu. Pasangkan di pergelangan tangannya sementara dia kagumi beratnya yang mahal. Kamera saya tangkap semuanya melalui jendela restoran. Percakapan intim mereka, tangan Ani di wajahnya, cara dia condong saat dia bisikan sesuatu yang buatnya tertawa. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini hubungan penuh didanai sepenuhnya oleh uang curian. Jam ini lebih mahal dari yang kebanyakan orang hasilkan dalam berbulan-bulan. Saya dengar dia bilang saat mereka keluar setelah makan. Suaranya bawa kepercayaan diri arogan yang dia tunjukkan di ruang tamu Adi. Tanggapannya sama-sama jelas. Kamu terlalu memanjakan saya, tapi saya tak mengeluh soal peningkatan gaya hidup. Peningkatan gaya hidup. Tabungan hidup saya berubah jadi kemewahan pria lain. Mereka pindah ke bar hotel di Grand Indonesia, tempat dia pesan sampanye seharga Rp600.000 per gelas. Saya duduk di lobi dengan koran cukup dekat untuk amati. Cukup jauh untuk tak terlihat. Keluarga suamiku tak akan pernah tahu kemana uang ini benar-benar pergi, kata Ani, angkat gelasnya dalam apa yang tampak seperti toast untuk penipuan mereka. Markus, karena pasti Markus Wibowo dari aplikasi pinjaman, bersulang dengannya untuk kebebasan finansial dan pria bodoh yang memungkinkannya. Saya ambil satu foto terakhir mereka bersama,
Cincin kawin Ani jelas terlihat saat dia usap wajah kekasihnya. Pulang, saya tinjau bukti. Penipuan perbankan di beberapa institusi, pencurian identitas selama 18 bulan, dan kini puncak sempurna. Istri Adi gunakan uang curian untuk danai perselingkuhan rumit dengan pria lain. Adi pikir dia menang saat tutup telepon saya. Ani yakin dia bungkam saya dengan kata-kata kejam soal kematian saya. Keduanya tak tahu bahwa saat mereka rayakan kemenangan, saya bangun kasus yang akan hancurkan mereka berdua. Tapi ini bukan lagi soal penuntutan hukum. Ini soal sesuatu yang jauh lebih pribadi, jauh lebih memuaskan. Senin pagi, saya sebarkan setiap bukti di meja dapur seperti potongan puzzle rumit. Dokumen bank, laporan kredit, foto pengintaian, informasi kontak dari buku alamat lama. Adi tak hanya jadikan saya korban. Saya yakin itu. Linda Martono jawab telepon pada dering pertama. Suaranya tegang dengan stres yang saya kenali seketika. Dia tetangga Adi selama 5 tahun. Janda hidup dari jaminan sosial yang entah bagaimana terjerat dalam jaring kebohongan anak saya. Bima, Adi ceritakan banyak soal Anda. Apa kabar? Dia bilang Anda punya masalah kesehatan. Masalah kesehatan? Kebohongan lain. Manipulasi lain. Linda, saya baik-baik saja. Tapi saya perlu tanya sesuatu penting. Apakah Anda punya urusan finansial dengan Adi baru-baru ini? Keheningan membentang cukup lama untuk konfirmasi kecurigaan saya. Bisa kita ketemu untuk kopi pagi ini? Saya pikir kita perlu bandingkan catatan. Di kafe kecil di Jalan Sabang, Linda genggam tasnya seperti perisai saat saya tunjukkan dokumen pinjaman. Wajahnya alami perkembangan sama yang saya alami. Bingung, pengenalan, lalu kemarahan membara. Dia bilang Anda sakit dan butuh bantuan, tapi terlalu bangga untuk minta langsung. Bilang jika saya menjamin pinjaman mobil untuknya, dia akan gunakan uang itu untuk bayar tagihan medis Anda. Berapa, Linda? 270 juta rupiah. Mobilnya disita bulan lalu dan kini mereka bilang saya harus bayar seluruh saldo. Suaranya pecah. Saya percaya dia karena dia anak Anda. Kami habiskan 1 jam bandingkan cerita. Taktik manipulasi sama, darurat palsu sama, eksploitasi kepercayaan dan koneksi keluarga sama. Linda berikan 3 nama lain. Orang-orang yang Adi dekati dengan cerita sedih serupa. Selasa sore, saya duduk di kantor hukum Patricia Sari, jaksa penipuan yang tinggalkan kantor kejaksaan untuk tangani kasus seperti ini. Meja konferensi dipenuhi dokumentasi dari 5 korban berbeda. Pak Santoso, dalam 20 tahun penuntutan penipuan, saya jarang lihat kasus terdokumentasi sebaik ini. Dia tinjau foto dari belanja berlebihan Ani, catatan bank, kesaksian dari beberapa korban. Latar belakang perbankan Anda terlihat di setiap detail. Apa opsi kita? Tuduhan penipuan kriminal hampir pasti dengan bukti ini, tapi saya lebih tertarik pada potensi pemulihan sipil. Dia keluarkan kalkulator. Jika kita bisa tunjukkan pola penipuan sistematis di beberapa korban, kita bisa cari penyitaan aset, pemotongan gaji, dan restitusi penuh. Penyitaan aset, rumah Adi, perhiasan Ani, hadiah mahal Markus. Semua yang dibeli dengan uang curian bisa disita dan dijual untuk ganti rugi korban. Kuncinya koordinasi. Lanjut Patricia. Kasus individu lemah. Tapi bukti kolektif ciptakan narasi kuat dari perusahaan kriminal sengaja. Rabu malam temukan kami di ruang rapat pusat komunitas. 7 korban, usia dari 35 hingga 78, masing-masing wakili aspek berbeda dari penipuan sistematis Adi. Tommy, mantan kolega, yang pinjamkan Adi 75 juta rupiah untuk darurat palsu. Sari Wulan, yang menjamin sewa apartemen Adi dan kini hadapi penggusuran. Saya berdiri di papan tulis atur garis waktu seperti proyek perbankan yang pernah saya kelola. Yang kita lihat bukan ketidaktanggung-jawaban finansial acak. Saya jelaskan, tunjuk tanggal dan jumlah. Ini perusahaan kriminal terhitung selama 3 tahun dan targetkan demografi spesifik. Tetangga lansia, teman keluarga, kontak profesional yang percaya nama keluarga Santoso. Setiap korban bagikan cerita mereka,
teknik sama, manipulasi emosional sama, eksploitasi kepercayaan sama. Adi secara sistematis identifikasi orang rentan di lingkaran sosialnya dan ciptakan kebohongan rumit untuk ekstrak manfaat finansial maksimal. Dia bilang ayahnya sekarat dan butuh perawatan eksperimental, kata Ibu Pertiwi, anggota gereja berusia 80 yang hipotek rumahnya untuk bantu. Bilang keluarga terlalu bangga minta sedekah. Keindahan situasi kita, saya lanjut, adalah Adi dan Ani tak tahu kita terhubung. Mereka pikir hadapi korban terisolasi, kalah. Sebaliknya, mereka hadapi koalisi terkoordinasi dengan bukti komprehensif dan perwakilan hukum. Patricia mengangguk setuju. Dengan dokumentasi dan kesaksian korban ini, kita lihat tuduhan penipuan kawat federal, pencurian identitas, penyalahgunaan lansia, dan potensi pelanggaran RICO jika kita bisa tunjukkan perusahaan kriminal terorganisir. Energi di ruangan berubah nyata. Ini bukan korban kalah lagi. Mereka saksi dalam kasus kriminal besar, didukung bukti luar biasa dan penasihat hukum profesional. Jadi, langkah berikutnya apa? Tanya Tommy. Saya pandang wajah-wajah yang hidupnya dirusak Adi, yang kepercayaannya dikhianati, yang keamanan finansialnya dihancurkan untuk tujuan egoisnya. Rabu sore pukul 14. Telepon saya berdering dengan urgensi yang potong keheningan apartemen seperti alarm kebakaran. Suara Adi, tegang dengan kepanikan terkendali, tuntut perhatian segera. Ayah, kita perlu bicara sekarang. Tanpa basa-basi, tanpa pura-pura hangat keluarga. Ayah bikin kesalahan besar dengan orang-orang yang ayah telepon. Jadi, dia tahu. Saya bertanya-tanya berapa lama kabar sampai padanya melalui komunitas perbankan Jakarta yang saling terhubung. Ternyata, 24 jam cukup bagi anak saya untuk temukan bahwa korbannya saling temukan. Orang apa? Adi? Jangan main-main dengan saya. Saya tahu apa yang ayah lakukan. Kumpulkan orang-orang ini, isi kepala mereka dengan kebohongan soal saya. Itu berhenti hari ini. Ancaman itu implisit tapi jelas. Adi pikir dia bisa intimidasi saya kembali diam. Seperti dia bungkam saya dengan kata-kata kejam Ani soal kematian saya. Dia tak tahu betapa strategi itu sudah gagal. Saya temui kamu di Trattoria dalam 1 jam. Saya bilang tenang. Kita bisa bahas ini seperti orang dewasa. Trattoria sempurna, publik, terang, dengan suara ambien cukup untuk cegah penyadapan, tapi cukup sepi untuk percakapan serius. Yang terpenting, itu paksa Adi moderasi perilakunya di depan saksi. Dia sudah duduk saat saya tiba. Posisi di meja sudut yang beri pandangan seluruh restoran. Taktik kontrol, mungkin sesuatu yang dia pelajari dari Ani. Kemeja desainer dan jam mahalnya, keduanya dibeli dengan uang curian, proyeksikan kesuksesan dan kepercayaan diri. Tapi rahangnya yang tegang dan jari-jari gelisah ceritakan kisah berbeda. Ayah pikir pintar, kumpulkan orang-orang ini lawan saya. Dia mulai sebelum saya duduk. Ayah tak tahu apa yang ayah mainkan. Saya letakkan tas kerja di sisi kursi dan pelajari wajah anak saya. Keputusasaan tertulis di garis ketat di sekitar matanya. Agresi dipaksakan dalam posturnya. Ini bukan pemuda percaya diri yang abaikan kehancuran finansial saya 2 minggu lalu. Saya tak kumpulkan siapapun, Adi. Saya hanya bagikan informasi dengan orang-orang yang tanya soal situasi finansial mereka sendiri. Informasi? Suaranya naik sedikit. Lalu turun saat dia ingat tempat kita. Maksud ayah kebohongan? Cerita dirancang buat saya terlihat buruk. Catatan bank bukan cerita. Nah. Laporan kredit bukan kebohongan. Analisis tanda tangan tak bisa ditafsirkan. Sesuatu melintas di wajahnya. Kaget bahwa saya tahu soal analisis tanda tangan. Dia meremehkan koneksi ayahnya di komunitas perbankan. Seperti dia meremehkan segalanya soal situasi ini. Ani muncul di meja kami seperti masuk teatrikal. Kenakan hangat palsu yang dia tunjukkan di ruang tamu mereka. Waktunya terlalu sempurna untuk kebetulan. Jelas, ini strategi terkoordinasi. Bima, dia geser ke kursi di sisi Adi. Tangannya segera temukan lengannya dalam gestur dukungan bersatu. Saya senang kita akhirnya bisa bicara ini sebagai keluarga.
Keluarga? Kata itu terasa seperti ejekan dari seseorang yang gunakan uang curian saya untuk beli hadiah mahal untuk kekasihnya. Pasti kita bisa selesaikan sesuatu. Lanjutnya, suaranya diatur untuk bawa kekhawatiran wajar ketimbang keputusasaan. Keluarga tak seharusnya bertengkar seperti ini, apalagi soal uang. Ani benar, Ayah. Kita semua buat kesalahan di sini, tapi kita bisa perbaiki. Adi condong ke depan, coba tulus. Bagaimana jika kita kurangi utang Ayah separuh? Apa itu bantu semua maju? Kurangi utang saya? Seolah uang yang dia curi miliknya, seolah tawarkan kembalikan sebagian merupakan kemurahan hati ketimbang pencurian berkelanjutan. Itu sangat menarik. Saya bilang hati-hati. Tapi saya khawatir kapal itu sudah berlayar. Ada komplikasi yang kalian tak tahu. Adi dan Ani saling pandang. Mereka cari informasi. Coba tentukan apa yang saya tahu dan seberapa besar kerusakan yang bisa saya timbulkan. Mereka tak tahu bahwa saat mereka rayakan pencurian, saya bangun kasus yang akan hancurkan semua yang mereka bangun dengan uang curian. Komplikasi macam apa? Suara Ani bawa nada kekhawatiran tulus pertama yang saya dengar darinya. Saya tersenyum sopan dan cek jam. Yang butuh keahlian hukum untuk diselesaikan dengan benar. Saya yakin kalian akan segera paham. Topeng Adi lepas sepenuhnya. Ayah tak serius soal tekan tuduhan. Saya anak Ayah. Ya, saya bilang pelan. Kamu memang anakku. Dan itu buat apa yang kamu lakukan semakin tak termaafkan. Keheningan membentang di antara kami seperti jurang yang terbentuk selama bertahun-tahun. Akhirnya, Adi berdiri tiba-tiba, hampir jatuhkan gelas airnya. Ini belum selesai, Ayah. Ayah tak tahu apa yang Ayah mulai di sini. Saya pikir ada sesuatu yang kalian berdua perlu lihat. Saya bilang pelan, meraih ponsel saya. Soal bagaimana uang pinjaman itu benar-benar dibelanjakan. Adi condong ke depan dengan kepercayaan diri seseorang yang yakin aktivitas finansial istrinya tak bisa dicela. Ekspresi Ani tetap hati-hati netral, tapi saya tangkap sedikit ketegangan di sekitar matanya. Foto pertama penuhi layar ponsel saya dengan jelas sempurna. Ani dan Markus di restoran Trattoria. Tangannya usap wajahnya sementara dia tersenyum dengan keintiman tak salah lagi. Wajah Adi memutih total. Ani, ini apa? Siapa pria itu? Saya geser ke gambar berikutnya. Ani pasangkan jam mahal di pergelangan Markus. Keduanya tertawa seperti kekasih berbagi lelucon pribadi. Lalu yang lain. Tangan Ani meraba setelan Italia yang dia beli untuknya. Cincin kawin jelas terlihat saat dia sentuh pria lain. Disinilah pinjamanmu pergi, Adi. 42 juta rupiah untuk jam itu. 22,5 juta rupiah lagi untuk setelan. Sampanye 600 ribu rupiah per gelas sementara saya hadapi penyitaan. Kejutan Ani bertahan tepat 3 detik sebelum insting bertahan hidupnya aktif dengan presisi bedah. Bima, ini menyedihkan. Suaranya bawa campuran sempurna antara kaget dan kepedulian. Foto-foto ini jelas palsu. Siapa saja bisa manipulasi gambar saat ini. Adi tatap layar ponsel, napasnya dangkal. Tapi Ani, itu kelihatan seperti jam yang kamu pakai setiap hari. Sayang. Tak lihat apa yang terjadi di sini? Tangan Ani temukan lengan Adi. Sentuhannya lembut dan meyakinkan. Ayahmu putus asa. Dia fabrikasi gambar ini karena tak bisa terima tanggung jawab atas situasi finansialnya sendiri. Saya ambil foto ini sendiri. Saya bilang tenang. Jumat sore di Trattoria, lalu di bar Hotel Grand Indonesia. Istrimu belanjakan uang curian untuk kekasihnya sambil bilang itu untuk biaya keluarga. Mata Ani berkilat dengan kemarahan terhitung. Ayah telah intai saya. Ikuti saya keliling kota seperti orang terganggu. Dia berbalik ke Adi. Suaranya pecah dengan emosi teatrikal sempurna. Ini pelecehan. Sayang. Dia jelas kehilangan akal. Adi pandang antara ponsel dan istrinya. Keputusasaan tertulis di fiturnya. Ayah, ini bisa jadi siapa saja. Foto-fotonya tak cukup jelas untuk pasti. Gambar-gambar itu sangat jelas.
Wajah Markus jelas. Fitur Ani tak bisa disalahartikan. Hadiah mahal jelas terlihat. Tapi saya amati ekspresi anak saya dan paham bahwa kejelasan tak berarti apa-apa saat hadapi kebenaran yang terlalu menghancurkan untuk diterima. Ani benar. Lanjut Adi. Suaranya makin kuat saat dia pilih kebohongan nyaman ketimbang realitas menyakitkan. Ayah jelas manipulasi ini entah bagaimana. Ini gila, ayah. Ani tekan keuntungannya dengan keterampilan manipulator ulung. Bima, saya paham ayah hadapi tekanan finansial, tapi fabrikasi bukti dan buat tuduhan liar tak akan selesaikan apapun. Ayah butuh bantuan. Dia buat itu terdengar seperti kepedulian pada kesehatan mental saya ketimbang pengalihan bukti luar biasa. Penampilannya sempurna, cukup martabat terluka dicampur kekhawatiran penuh kasih untuk buat Adi ragu pada apa yang ditunjukkan matanya sendiri. Nama pria itu Markus Wibowo. Saya bilang pelan. Markus Wibowo yang sama yang tanda tangannya muncul di beberapa aplikasi pinjaman dengan informasi palsu. Istrimu jalankan operasi penipuan sistematis sambil pertahankan perselingkuhan mahal. Berhenti. Suara Adi pecah dengan kesedihan tulus. Berhenti buat-buat soal Ani. Dia satu-satunya orang yang berdiri di sisi saya melalui semua ini. Saya pandang anak saya, benar-benar pandang dia, dan lihat sesuatu yang patahkan sisa keyakinan saya pada penebusan keluarga. Adi tak bingung atau tertipu. Sebagian dari dia tahu kebenaran, lihat bukti, paham apa yang Ani lakukan. Tapi dia pilih percaya kebohongannya karena alternatifnya berarti hadapi bukan hanya pengkhianatan dia, tapi kegagalannya sendiri sebagai suami dan anak. Ani amati realisasi ini melintas di wajah saya dan tersenyum dengan kepuasan dingin. Saya pikir percakapan ini selesai. Dia bilang pelan, Bima, kami akan doakan pemulihan ayah. Saya simpan ponsel dan berdiri perlahan, pandang keduanya. Anak saya, yang pilih kebohongan nyaman ketimbang kebenaran menghancurkan, dan istrinya, yang baru tunjukkan bahwa manipulasi terampil bisa kalahkan bahkan bukti fotografis. Saya rasa sesuatu yang final mengendap di dada saya. Ayah benar, Ani, saya bilang pelan. Percakapan ini benar-benar selesai. Saat saya berjalan ke pintu restoran, saya dengar suara Ani di belakang saya sudah menenun cerita baru, penjelasan baru, alasan baru mengapa Adi tak boleh percaya apapun yang diklaim ayahnya yang terganggu. Kamis pagi pukul 9, saya duduk di depan meja Patricia Sari dengan 3 folder manila berisi kasus penipuan terlengkap yang pernah dia lihat. Saya habiskan malam tanpa tidur atur bukti dengan presisi metodis yang saya gunakan untuk proyek perbankan besar. Bima, dokumentasi ini luar biasa. Patricia tinjau foto pengintaian, catatan bank, dan kesaksian korban dengan kagum yang meningkat. Saya tak pernah lihat investigasi sipil seteliti ini. Kita bisa ajukan tuduhan kriminal untuk penipuan, pencurian identitas, dan eksploitasi finansial lansia. Bagaimana dengan pemulihan aset? Dengan bukti ini, kita bisa bekukan akun mereka, kejar pemotongan gaji, dan cari restitusi penuh plus kerusakan. Dia keluarkan buku catatan hukum dan mulai hitung, termasuk bunga dan biaya hukum. Kita lihat potensi pemulihan 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah, lebih dari yang mereka curi, cukup untuk ganti rugi setiap korban dan tetapkan pesan jelas soal konsekuensi. Seberapa cepat kita bisa bergerak? Tuduhan kriminal sore ini. Gugatan sipil besok pagi. Dengan koalisi korban, ini jadi kasus penuntutan besar. Patricia tersenyum dengan kepuasan profesional. Mereka pilih orang salah untuk ditipu. Siang hari, tuduhan penipuan kriminal diajukan ke kantor Kejaksaan Jakarta Selatan. Beberapa tuduhan pencurian identitas, penipuan finansial, dan penyalahgunaan lansia. Mesin hukum kini bergerak, dan Adi akan segera temukan bahwa konsekuensi hukum jauh lebih serius dari kekecewaan keluarga. Tapi tuduhan kriminal hanya permulaan. Dari pengadilan, saya kendarai ke tempat kerja Ani, firma pemasaran di pusat kota, tempat dia pegang posisi yang butuh kepercayaan publik dan integritas profesional. Saya masuk ke area resepsi bawa amplop tertutup untuk Direktur SDM. Bisa pastikan atasan Ibu Santoso terima ini segera? Ini berisi informasi relevan dengan pekerjaannya.
Amplop berisi salinan cetak foto pengintaian bersama ringkasan profesional jelaskan bagaimana Ani gunakan dana curian untuk pertahankan perselingkuhan di luar nikah. Perusahaan ambil serius pelanggaran etika, apalagi yang libatkan aktivitas kriminal. Selanjutnya, saya kunjungi toko cetak lokal tempat saya siapkan proyek pengiriman kecil, 27 amplop, masing-masing berisi salinan foto restoran dan penjelasan singkat soal situasinya. Alamat termasuk orang tua Ani, kakaknya, teman kuliahnya, dan beberapa anggota terkemuka lingkaran sosialnya. Reputasi sosial butuh tahun untuk dibangun dan menit untuk dihancurkan. Ani pilih serang reputasi saya lewat penolakan kejam tahun-tahun sisa saya. Saya hanya balas budi lewat dokumentasi faktual pilihannya. Berhenti terakhir di kompleks apartemen Adi, tempat saya tinggalkan amplop dengan manajer gedung. Sewa Adi dijamin oleh Ibu Pertiwi, anggota gereja lansia yang dia manipulasi untuk hipotek rumahnya. Dia pantas tahu apa yang diizinkan jaminannya. Jumat pagi, dunia Ani mulai runtuh dengan presisi matematis. Atasannya panggil rapat darurat untuk bahas tuduhan serius soal perilaku profesional. Orang tuanya tinggalkan pesan suara panik minta penjelasan untuk foto mengganggu yang mereka terima lewat pos. 3 teman lama blokir dia di media sosial setelah terima paket bukti. Telepon panik, Adi datang pukul 10.30. Ayah, apa yang ayah lakukan? Polisi ingin tanya saya soal tuduhan penipuan. Ani diskors dari kerja pending investigasi. Orang-orang bilang hal buruk soal kami. Saya lakukan apa yang harus dilakukan korban penipuan. Cari keadilan lewat saluran hukum tepat. Ini gila. Ayah hancurkan hidup kami soal uang. Tidak, Adi. Kalian hancurkan hidup kalian saat pilih curi dari ayahmu dan 7 orang lain. Saya hanya pastikan konsekuensi tepat. Ani telepon 1 jam kemudian. Suaranya pecah dengan keputusasaan yang tak pernah saya dengar sebelumnya. Bima, tolong, ayah harus hentikan ini. Saya akan kehilangan pekerjaan. Teman-teman tak mau bicara dengan saya. Keluarga pikir saya penjahat. Ini hancurkan semua yang saya kerjakan. Kamu seharusnya pikirkan konsekuensi itu sebelum putuskan danai perselingkuhanmu dengan uang curian. Foto-foto itu diambil di luar konteks. Ayah tak paham situasinya. Saya paham sempurna. Kamu gunakan uang curian dari ayah tua suamimu untuk beli hadiah mahal untuk kekasihmu. Konteksnya sangat jelas. Saluran sepi kecuali suara tangisan. Air mata nyata, bukan emosi teatrikal yang dia tunjukkan saat konfrontasi restoran. Ayah mau apa? Apa yang dibutuhkan untuk buat ayah berhenti? Saya pikirkan pertanyaan itu serius. Apa yang saya inginkan? Keadilan untuk korban, restitusi untuk kerusakan finansial, konsekuensi untuk pengkhianatan kepercayaan. Tak satu pun dari itu butuh belas kasihan pada orang yang tak tunjukkan belas pada korbannya. Saya ingin kamu alami apa yang kamu timbulkan pada 7 lansia. Ketidakamanan finansial, malu sosial, dan kehancuran total hidup yang kamu pikir aman. Itu kejam. Ya, saya bilang pelan. Memang kejam. Setelah tutup telepon, saya duduk di dapur dengan secangkir kopi dan tinjau pencapaian minggu ini. Tuduhan kriminal diajukan, gugatan sipil dimulai, reputasi profesional hancur, lingkaran sosial runtuh, akun bank dibekukan. Sabtu pagi bawa kepuasan tenang baca soal kasus saya di edisi akhir pekan Kompas. Eksekutif bank lokal pimpin investigasi penipuan besar baca headline disertai detail soal koalisi 7 korban dan sifat sistematis kejahatan. Saya nikmati kopi dan pengakuan profesional saat telepon Adi pecahkan pagi damai. Ayah, Ani tinggalkan saya. Suaranya pecah dengan kesedihan tulus. Dia kumpulkan barangnya pagi ini dan pindah. Semuanya runtuh. Saya butuh bantuan ayah. Lewat telepon, saya dengar suara laci dibanting, kertas berdesir, kekacauan hidup yang hancur secara real time. Saya tak kaget. Saya jawab tenang. Konsekuensi penipuan cenderung bertambah cepat. Dia akui semuanya saat pergi soal Markus, soal uang, soal semua. Dia bilang, ayah benar,
Tapi tinggal dengan saya akan hancurkan karirnya sepenuhnya. Nafas Adi terengah, panik. Ayah, saya tahu saya buat kesalahan mengerikan, tapi saya anak ayah. Tolong bantu saya. Anakmu, frasa sama yang dia gunakan untuk benarkan pencurian, tuntut pengampunan, manipulasi emosi saya. Tapi mata uang itu sudah sepenuhnya terdepresiasi oleh minggu-minggu kebohongan dan pengkhianatan. Kamu pilih Ani dan kebohongan nyaman ketimbang kebenaran dan keluarga. Adi, ini hanya konsekuensi alami dari pilihan itu. Polisi tanya saya kemarin soal tuduhan penipuan. Pengacara saya bilang saya bisa hadapi 5 tahun penjara. Akun saya dibekukan. Saya tak bisa bayar sewa. Dan kini Ani juga pergi. Suaranya pecah total. Saya salah soal foto-foto itu. Dia ceritakan semuanya sebelum pergi. Bagaimana Markus punya uang. Bagaimana dia bisa beri dia hidup yang dia inginkan tanpa semua masalah hukum ini. 5 tahun penjara, penyitaan aset, isolasi sosial, kehancuran profesional. Kampanye tekanan sistematis bekerja persis seperti dirancang. Informasi itu mungkin penting beberapa minggu lalu. Adi, sekarang terlambat. Tolong, Ayah, harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Cara untuk perbaiki ini, saya akan lakukan apa saja. 45 menit kemudian, Adi berdiri di pintu apartemen saya tampak seperti menua 5 tahun dalam 5 hari. Pakaian desainernya kusut, rambutnya yang biasanya sempurna acak-acakan, postur percaya dirinya diganti bahu merosot kalah total. Boleh saya masuk sebentar? Saya minggir. Amati dia lihat apartemen sederhana saya, ruang kecil yang pernah dia anggap sebagai bukti kegagalan saya capai gaya hidup yang dia pantas. Ayah, saya perlu ayah paham sesuatu. Ani tak hanya selingkuh. Dia rencanakan semua ini, pinjaman, uang, bahkan menikahi saya. Semua bagian dari skema dengan Markus. Adi duduk berat di sofa saya, tangannya gemetar. Dia gunakan saya untuk akses informasi ayah, akun ayah, tanda tangan ayah. Saya juga korban seperti ayah. Masih buat alasan? Masih posisikan diri sebagai korban ketimbang terima tanggung jawab atas pilihannya. Adi, kamu palsukan tanda tangan saya di dokumen pinjaman. Kamu curi uang dari 7 lansia. Kamu pilih percaya kebohongan Ani, bahkan saat disajikan bukti fotografis. Itu bukan hal yang terjadi padamu. Itu pilihan yang kamu buat. Tapi saya pikir saya bantu keluarga. Ani yakinkan saya ayah butuh uang, tapi terlalu bangga untuk minta. Dia bilang orang lain itu investasi, peluang bisnis yang akan bayar semua orang kembali dengan bunga. Dan kamu tak pernah tanya kenapa investasi ini butuh tanda tangan palsu dan identitas palsu. Keheningannya membentang cukup lama untuk jawab pertanyaan. Saya bodoh. Saya lemah. Saya biarkan Ani manipulasi saya, karena saya ingin percaya kebohongannya benar. Adi pandang saya dengan mata merah. Tapi saya coba perbaiki sekarang. Saya akan bersaksi melawan dia. Bantu penuntutan lakukan apa saja untuk perbaiki ini. Penuntutan sudah punya semua yang mereka butuhkan. Kerjasamamu tak akan ubah tuduhan terhadapmu. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apa yang dibutuhkan untuk ayah ampuni saya? Pengampunan seolah 2 minggu konsekuensi bisa batalkan 3 tahun penipuan sistematis dan pengkhianatan. Seolah bilang maaf bisa pulihkan kepercayaan yang dia hancurkan sengaja, keamanan yang dia curi, ikatan keluarga yang dia putus dengan kekejaman terhitung. Kamu bisa hadapi konsekuensi pilihanmu seperti orang dewasa. Adi, kamu bisa berhenti cari orang lain untuk disalahkan atau selamatkan kamu. Kamu bisa terima bahwa tindakan punya hasil dan tindakanmu hancurkan semua yang kamu klaim hargai. Saya berjalan ke pintu dan membukanya. Tapi ayah, percakapan selesai. Hubungan keluarga selesai. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah biarkan sistem hukum selesaikan apa yang kamu mulai saat putuskan curi dari ayahmu. Adi berdiri perlahan. Wajahnya siklus melalui ketidakpercayaan, kemarahan, dan akhirnya semacam penerimaan patah. Saya sayang ayah, meski segalanya.
Saya sayang ayah. Cinta tanpa hormat, loyalitas, atau kejujuran bukan cinta, Adi. Itu hanya kata-kata yang orang gunakan saat ingin sesuatu. Setelah dia pergi, saya duduk kembali dengan koran dan selesai baca soal kasus. Patricia Sari beri wawancara bagus soal pentingnya pengumpulan bukti sistematis dalam penuntutan penipuan. Telepon berdering lagi. Kali ini Patricia sendiri. Jumat pagi, 12 April. Saya berdiri di tangga pengadilan Jakarta Selatan, kenakan setelan terbaik dan bawa tas kerja yang temani saya melalui 40 tahun perbankan dan 2 minggu perang hukum. Patricia Sari tunggu di sisi saya. Kepercayaan dirinya seprofesional dan terpoles seperti saya. Siap untuk ini, Bima? Tanya dia. Sesuaikan materi hukumnya. Saya siap sejak 15 Maret. Saya jawab pelan. Hari ini kita hanya kumpulkan yang sistem berutang pada kita. Di dalam pengadilan, koalisi korban berkumpul di galeri. Linda Martono, Tommy, Sari Wulan, Ibu Pertiwi, dan 3 lainnya yang hidupnya diganggu Adi dengan penipuan sistematisnya. Mereka mengangguk hormat saat saya lewat. Paham bahwa pendekatan metodis saya buat keadilan mereka mungkin. Adi duduk sendirian di meja terdakwa. Pembela umumnya acak kertas dengan efisiensi pasrah seseorang kelola kasus tak bisa dimenangkan. Dia tampak lebih tua, lebih kurus, dikurangi oleh 2 minggu hadapi konsekuensi tanpa dukungan manipulatif Ani atau perlindungan ayah saya. Hakim Hartono masuk dengan gravitasi yang sesuai kasus penipuan kriminal yang tarik perhatian media di seluruh Jakarta Timur. Bukti yang saya kumpulkan, koalisi yang saya organisir, dan penuntutan sistematis yang kami bangun jadi contoh buku teks bagaimana korban penipuan bisa cari keadilan efektif. Pak Adi Santoso, hakim alamatkan Adi langsung. Anda didakwa dengan beberapa tuduhan pencurian identitas, penipuan bank, dan eksploitasi finansial korban lansia. Bagaimana Anda mengaku? Bersalah, Yang Mulia. Suara Adi tak bawa perlawanan, manipulasi, atau upaya alihkan tanggung jawab. 2 minggu isolasi akhirnya ajarkan dia apa yang gagal 40 tahun pengasuhan capai. Patricia Sari berdiri alamatkan pengadilan. Yang Mulia, penuntutan ingin akui kerjasama luar biasa Pak Bima Santoso, yang keahlian profesional dan pengumpulan bukti sistematis buat penuntutan ini mungkin. Terdakwa tipu 7 korban lebih dari 4,5 triliun rupiah gunakan tanda tangan palsu dan identitas palsu. Hakim tinjau bukti secara metodis. Dokumen bank, analisis tanda tangan, kesaksian korban, foto pengintaian. Semua yang saya kumpulkan selama minggu-minggu investigasi profesional kini bagian dari catatan hukum, divalidasi oleh sistem keadilan yang saya percaya untuk beri konsekuensi tepat. Pak Adi Santoso, pengadilan hukum Anda 3 tahun masa percobaan, 500 jam pelayanan masyarakat, dan restitusi finansial penuh untuk semua korban. Suara Hakim Hartono bawa berat otoritas institusional. Anda akan serahkan semua aset untuk likuidasi, dan gaji Anda akan dipotong sampai pembayaran penuh tercapai. 4,5 triliun rupiah dalam restitusi, penyitaan aset, catatan kriminal permanen, kehancuran finansial total. Kampanye tekanan sistematis capai hasil persis yang saya hitung saat pertama buka amplop manila itu 6 bulan lalu. Di luar pengadilan, wartawan lokal berkumpul di sekitar grup kecil kami. Saya bicara singkat, pilih kata-kata dengan presisi yang saya gunakan untuk presentasi perbankan. Keadilan telah ditegakkan melalui saluran hukum tepat. Sistem bekerja saat warga gunakan secara profesional dan sistematis. Saya harap kasus ini tunjukkan bahwa penipuan finansial, bahkan dalam keluarga, bawa konsekuensi serius. Patricia Sari tangani pertanyaan teknis soal pemulihan aset dan prosedur penegakan. Dalam 60 hari, rumah Adi akan dijual, harta bendanya dilikuidasi, penghasilan masa depannya dipantau oleh pejabat yang ditunjuk pengadilan. Presisi matematis puaskan sesuatu yang dalam di jiwa profesional saya. Linda Martono dekati saya saat wartawan bubar. Bima, saya tak pernah bisa cukup terima kasih. Tanpa organisasi dan keahlian Anda, saya akan kehilangan rumah dan tak punya jalan keluar. Sistem ada untuk lindungi orang seperti kita, Linda. Kita hanya harus gunakan dengan benar.
Mengemudi pulang sendirian, saya refleksikan transformasi yang terjadi selama 8 minggu. Saya masuk krisis ini sebagai korban, lansia, rentan finansial, dikhianati oleh anak yang saya besarkan dan dukung. Saya tinggalkan sebagai sesuatu yang lain sepenuhnya. Jaksa sukses yang tunjukkan bahwa pemikiran sistematis bisa kalahkan manipulasi emosional, bahwa metodologi profesional bisa kalahkan pengkhianatan pribadi. Berita malam akan pimpin dengan cerita kami. Bankir pensiunan pimpin koalisi kekeadilan dalam kasus penipuan besar. Headline itu menyenangkan saya bukan untuk pengakuan pribadi, tapi untuk apa yang diwakilinya. Validasi bahwa prinsip perbankan yang saya habiskan dalam karir bisa selesaikan bahkan masalah paling pribadi saat diterapkan dengan ketelitian dan tekad cukup. Adi akan habiskan beberapa tahun ke depan bangun kembali hidupnya dari nol. Belajar dukung dirinya sendiri tanpa curi dari orang lain atau bergantung pada hubungan manipulatif. Ani lolos dari konsekuensi hukum dengan tinggalkan dia, tapi dia kehilangan karir, kedudukan sosial, dan klaim apapun pada kehormatan. Markus bisa dukung dia secara finansial, tapi tak bisa pulihkan reputasi yang dia hancurkan. Sedangkan saya duduk di apartemen sederhana saya malam itu, baca korespondensi dari korban penipuan lain yang dengar soal kasus kami dan ingin saran untuk organisasi koalisi mereka sendiri. Sistem tak hanya beri keadilan, itu tunjukkan metodologi yang bisa diulang untuk korban lain ikuti. Telepon saya berdering 1 kali lagi. Patricia Sari dengan berita soal jadwal likuidasi aset dan distribusi pembayaran. Percakapan profesional soal hasil profesional dicapai melalui metode profesional. Kepercayaan sekali patah tak bisa diperbaiki, tapi keadilan saat dikejar secara sistematis dan profesional selalu bisa dicapai. Sistem bekerja persis seperti dirancang. Jika Anda suka cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda soal cerita ini di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.